Ketika orang benar berdoa, Tuhan memerintahkan berkat atas kota itu. Hari ini saya beri tema khotbah adalah satu doa yang mengubah banyak jiwa. Satu doa yang mengubah banyak jiwa. Ganteng juga laki-laki sebelah kanan itu saudara ya. Satu doa yang mengubah banyak jiwa. Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Goal dari khotbah ini untuk kembali meningkatkan rasa sayang, rasa cinta saudara kepada tempat di mana Tuhan melemparkan saudara, yaitu bangsa kita Indonesia. Dan untuk berdoa bagi setiap pulau, setiap suku yang ada di bangsa ini. Saya tahu kita sedang berada dalam sebuah tema besar, freedom from addiction. Tapi rasanya kalau saya tidak membahas mengenai bangsa kita, negara kita, rasanya gereja menjadi gereja yang deaf town atau gereja yang tuli kepada apa yang terjadi atas bangsa ini. Mari sama-sama kita buka Yakobus 5, 16. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya doa. Bila dengan yakin didoakan sangat besar. Saya mau absen dulu, saya pengen cek sampai di mana pemahaman teologi saudara. Siapa yang percaya dirinya adalah orang benarnya Yesus, boleh angkat tangan saudara. Yang percaya kita orang benar, angkat tangan saudara. Oh, sisanya ngapain saudara? Siapa yang percaya oleh darah Yesus kita dibenarkan oleh Tuhan. Oh puji Tuhan saudara. Saudara perlu mengerti, makanya dibilang dibenarkan. Bukan karena kita benar tapi dibenarkan. Berarti tadinya salah tapi karena Yesus mati di kayu salib kamu dibenarkan. Bilang kiri kanan saudara, kamu dibenarkan. Amin. Mari kita melihat Bapak Ibu 1 Timotius 2 ayat pertama dan keempat. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, demikian seterusnya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan dan syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. 2 silakan. Dalam segala kesalehan dan itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. 4 sama-sama kita baca, yang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan apa? Surat ini ditulis oleh Rasul namanya Paulus, ditujukan kepada muridnya namanya Timotius. Saya suka banget ayat yang kedua, dibuka dengan ayat yang pertama dengan kata pertama-tama. Terjemahan aslinya menerjemahkan sebagai prioritas. Sama-sama bilang sama saya, prioritas. Artinya tidak dapat digantikan. Artinya sebagai sesuatu yang paling superior, yang paling penting. Dikatakan pertama-tama. Aku menasehatkan katanya. Naikkanlah permohonan doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang. Ayat yang kedua, untuk raja-raja. Untuk semua pembesar. Kenapa? Agar kita dapat hidup tenang dan apa? Tentram. Karena Paulus tahu betul ketika raja-raja tidak didoakan, ketika presiden tidak didoakan, ketika pemimpin tidak didoakan, maka hasil keputusan mereka akan membuat hidup kita tidak tentram dan tidak tenang. Katakan amin. Paulus ngerti betul bahwa karena Bapak Ibu ayat yang baru kita baca, Paulus tidak sedang berada sebagai as a free man. Paulus sedang berada dalam penjara, sedang mengalami ketidakadilan. Sedang mengalami ketidakadilan dari pemerintah, dari kekaisaran. And by the way, Paulus menulis ayat ini pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Yang benci banget sama Kristen. Yang suka nangkep, suka bakar, suka bunuh orang Kristen. Tetapi Paulus bilang sama Timotius, doakan mereka. Walaupun mungkin Paulus dipenjara karena pemerintahan yang lalim. Walaupun Kaisar Nero tidak takut akan Tuhan. Walaupun Kaisar Nero membakar, menangkap orang Kristen. Tapi Paulus bilang doakanlah mereka. Saya bukan agen pemerintah, saya agen Aqua. Tapi sebagai pendeta, sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan. Berdoa bagi bangsa, berdoa bagi pemimpin is a must. Keharusan.
Saya nggak peduli, mungkin saudara sebel. Karena setiap kita mau nyanyi, kita pikir royalti. Mungkin saudara sebel, karena bagi saudara yang rekeningnya 3 bulan tidak ada kegiatan diambil. Mungkin saudara sebel yang punya tanah 2 tahun nganggur. Saudara mungkin bilang sama pemerintah, ini suami saya udah 5 tahun nganggur. Ambil aja pemerintah. Tolong ambil dia segera, kalau bisa sampai nyawa-nyawanya. Mungkin saudara sebel sama apa yang mungkin belakang. Mungkin saudara hari ini melihat pemerintah kita sedang menuju kepada hal yang tidak menyenangkan. Kalau kita baca Twitter, kalau kita baca Facebook, kalau kita baca WA grup dari RT, RW, WA alumni SD, SMP, dan seterusnya. Hampir isinya, Bapak Ibu dengan segala hormat, hampir isinya merendahkan dan meremehkan. Tapi sebagai hamba Tuhan, Paulus Bapak Ibu, sekalipun dia berada dalam ketidakadilan pemerintah pada masa itu. Tapi Paulus, Bapak Ibu jangan takut. Nggak habis khotbah ini, nggak tiba-tiba besok saya komisaris. Saya nggak bilang kamera siap jadi komisaris. No. Saya hanya berdiri untuk kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau memang tertarik, ya bolehlah. Tapi maksud saya, siapa yang mari kita jujur, siapa yang mulai sedikit khawatir sama arah bangsa ini? Saudara, ini kita bahaya bareng-bareng dong, yuk. Jangan gua aja yang berbahaya ini. Siapa di sini yang mulai ngerasa, oh kabur aja dulu. Kalau lu punya duit lu bisa kabur. Kalau lu gak punya duit kabur aja dulu. Kemana lagi Bambang? Kabur bukan dari bangsa ini, dari tukang tagih. Billy Graham, the greatest pendeta terbesar abad 20, mengeluarkan sebuah kutipan yang memberkati yang mengatakan demikian. To get nation back on their feet, we must first get down on our knees. Untuk membuat sebuah bangsa, untuk memulihkan sebuah bangsa. Nggak bisa enggak. Pertama-tama orang percaya harus berlutut dalam doa. Buat apa orang Kristen banyak di Indonesia? Nyinyir iya, doa nggak pernah. Halo? Bilang kiri kanan saudara, kalau cuma nyinyir gue juga bisa bilang. Ini saudara kayaknya tenang kok, ini nggak streaming, aman. Padahal streaming. Buat apa? Ada orang tanya sama saya, Pak Pendeta, kita boleh nggak orang Kristen berdemonstrasi? Undang-undang mengatur kita bebas menyatakan pendapat di muka umum selama tidak mengganggu ketertiban. Ini bukan khotbah teori kebangsaan, bukan. Tetapi sebelum kamu berdemonstrasi, saya izin tanya sama kamu, have you prayed? Sudah doa belum? Sudah Pak, doa makan, mantap. Have you prayed? Sudah doa belum? Salah satu raja atau ratu paling berkuasa di abad ke-16 namanya Queen Mary. Queen of Scotland. Raja the Great Britain. Queen Mary, sebuah statement yang saya kutip dari sebuah statement yang sangat reliable, trustworthy, terpercaya. Mengeluarkan sebuah statement yang memberkati saya. Dikatakan demikian, bahwa ia lebih takut pada doa-doa John Knox. Siapa John Knox itu? Adalah seorang reformator gereja abad ke-16 dari Skotlandia. Dikatakan dia lebih takut kepada doa-doa John Knox daripada seluruh pasukan yang berkumpul di Eropa. Kenapa? Karena Queen Mary tahu betul mengapa ratu yang pada masa itu era berkuasa. Dia berkata bahwa doa dari seorang hamba Tuhan John Knox lebih powerful daripada seluruh pasukan kekuatan militer di Eropa pada masa itu, karena Queen Mary tahu doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Bapak Ibu, Tuhan gak nyari tukang nyinyir di akhir zaman. Saya gak pernah dengar bilang Allah berkata kepada Mikael, carilah raja nyinyir se-Indonesia. No. Tuhan gak cari orang yang tukang update. Bapak Ibu, orang yang menyodorkan masalah terlalu banyak. Orang yang menyodorkan solusi terlalu sedikit. Bangsa kita ahlinya dalam yang namanya menilai. Lihat komentator kalau Piala Dunia. Rasa-rasanya Messi ketemu mereka juga sungkem.
Kalau mereka nonton komentator paling hebat, aduh Bung, Messi. Sayang Bung, harusnya tahan dulu, tak sabar sebentar, cetak gol, maka masuk Bung. Karena ngomong di studio. Coba dia yang di lapangan. Pasti saya yakin, sudah pasti ke toilet dia. Betul tidak? Kita rajanya mau komentari, siklus di bangsa ini selalu sama. Ketika dalam pemilu semua dipuja-puji. Sesampai keluarga pun pecah keluarga. Ribut. Yang satu warna merah. Satu warna kuning. Satu warna-warni. Saya tahu udah mulai bahaya ini. Betul apa tidak? Masing-masing udah mulai ngomong. Masa nggak, waduh, mulai bawa Tuhan. Pendeta ini ngomong yang ini dari Tuhan. Yang ini bilang dari Tuhan. Sampai Tuhan bilang, kapan gue kirim mereka? Perasaan-perasaan gue akan kirim mereka, kata Tuhan. Semua mulai mengklaim, mulai pakai ayat dan seterusnya. Mulai bilang ini kayaknya nabi dan seterusnya. Tapi ketika kepilih, gak berapa lama kemudian bulan madu habis. Seluruh bangsa kita ngomongin di Twitter dan seterusnya. Untung saya gak jadi presiden. Karena gak ada yang pilih. Saya mau tanya, jadi presiden mudah apa susah? Kurang jelas, jadi presiden mudah apa susah? Jadi gubernur mudah apa susah? Jadi wali kota mudah apa susah? Yang gampang jadi apa? Tukang nyinyir. Jadi diri sendiri. Terserah lo. Yang gampang nyinyir. Yang gampang komen. Di akhir zaman kita bukan hanya dipanggil menjadi penyembah. Tapi Tuhan juga mencari juru syafaat. Juru syafaat. Apa itu juru syafaat? Izinkan saya menjelaskan dari perspektif teologi. Pertama, dalam perspektif teologi ada istilah yang namanya nabi. Apa itu nabi? Dari Tuhan menyampaikan pesan kepada nabi dan nabi menyampaikan kepada umat. Jadi nabi itu dari atas ke bawah. Dari Tuhan ke umat, itu nabi. Yang kedua istilahnya imam. Apa itu imam? Imam itu dari umat membawa persembahan diberikan kepada Tuhan. Yang ngerti bilang amin dulu. Lalu apa juru syafaat? Juru syafaat is a complete person. Pribadi yang paling sempurna. Kenapa? Karena dia ada in the middle of. Dia dari jemaat kepada Tuhan. Dari Tuhan kepada umat. Di akhir zaman ini Tuhan bukan saja cari penyembah-penyembah yang dalam roh dan kebenaran. Tapi Tuhan cari mereka yang mau berdiri bagi komunitasnya, bagi keluarganya, bagi bangsanya, bagi sukunya. Di Bekasi tadi tepuk tangan. Kalau kamu orang Batak, kalau kamu melihat beberapa orang di orang Batak mulai meninggalkan Yesus, berdiri bagi orang Batak tersebut, Tuhan, sebagai orang Batak saya mau orang Batak cinta Tuhan Yesus. Jangan cuma nortor kayak tadi heboh. Saya hampir mau ke depan, udah siapin gocapan saya. Apa yang menahan saya? Jangan dong hepeng. Kalau kamu orang Papua, kamu lihat orang Papua mulai meninggalkan Kristus. Papua, Ambon, Manado, kamu tuh kantong Kristen. Why? Amin. Jangan sampai nanti 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian berubah itu. Jangan cuma karena kamu udah nyaman di sini, udah enak, kamu udah di Jakarta. Bodoh amat lah yang di Ambon lah. Bodoh amat lah yang di Tarutung lah. No, gak bisa. Tuhan bukan saja mencari para penyembah. Tapi Tuhan mencari para juru syafaat. Sampai hari ini. Dalam istilah Batak mungkin bakal viral ini. Tapi karena viral saya gak jadi ngomong. Ada sebuah suku di Batak yang ribut. Dan ada seorang hamba Tuhan datang sama saya. Pak, gimana kalau kita damaikan? Saya bilang, yaudah kamu mulailah. Kalau aman gue masuk. No. Oke, damaikan. Ada istilahnya kalau satu mobil pasti celaka. Istilahnya ciong. Tahu ciong? Yang ada kecil itu di laut. Gak boleh emosi, sabar. Tapi saya mau bilang sama saudara, Tuhan panggil kita menjadi juru syafaat. Yeskel 22 ayat yang ke-30. Mari dasar firmannya. Mari kita baca dasar firmannya. 3. Ngomong-ngomong saya bagus gak pakai baju adat Betawi? Shalom. Saya Abang None versi Jakarta Utara.
Kenapa nggak pakai ulos Pak Pendeta? Terserah gua. Baju-baju gua, badan-badan gua. Bosan saya udah bawa ulos satu, nanti buat sore. Saya juga bawa batik. Saya juga udah bawa hidup saya kepada Tuhan. Yeskel 22 ayat yang ke-30. Yuk kita baca sama-sama. Ini kata Tuhan. 3, 2, ya aku. Seorang yang hendak mendirikan atau yang mempertahankan negeri itu di hadapan. Supaya jangan apa? Kumusnahkan. Tetapi aku, apa Bapak Ibu? Ya Yesaya 59 ayat yang ke-16. Ia melihat bahwa tidak ada seorang pun yang tampil. Ia tertegun karena tidak ada yang membela. Izinkan saya tanya sama saudara. Nggak usah jawab, dalam hati saja. Kapan terakhir kamu berdoa bagi bangsa ini? Kapan terakhir kamu berdoa bagi sukumu? Kapan terakhir kamu berdoa bagi kota Jakarta? Kapan terakhir kamu berdoa? Bagi apalagi kota Jakarta jarang. Ketua RT-mu. Loh, kalau ketua RT-mu ngaco, dibikin pengumuman. Mulai sekarang seluruh warga RT saya keluar dari rumah paling telat, paling lama jam 1 siang. Lebih dari situ gak boleh keluar. Gila gak lu? Pokoknya iuran warga, satu warga 20 juta. Semua daftar ketua RT kan? Gak maksud saya Paulus bilang gini. Kalau pemimpin gak didoakan, maka siap-siaplah salah keputusannya, kamu yang menderita. Ketika kemarin Gading banjir, siapa yang menderita? Kita. Gue orang Cibubur bukan sini. Gue aman. Tapi kan susah gereja. Kemarin di Bekasi, gereja kita di Mega Bekasi. Banjir Bapak Ibu. Banjir, lantai bawah banjir. Saya telepon pengerja, angkat barang-barang. Pengerja ingetin, Pak gereja kita lantai 4. Oh gak usah angkat. Tapi karena ketakutan, angkat aja angkat, jaga-jaga. Saya bilang sama yang bilang jaga-jaga. Kalau sampai air lantai 4 Tuhan so datang. Dan sampai lantai 4 tutup kota Bekasi. Apa yang mau saya bilang itu patung pancoran? Berenang nih. Mau lihat kas di rongang. Udah gak usah lanjutin udah lo. Ada orang di belakang, ini kan Gading kok lagu Batak Gading nih. Mari kita melihat mengapa kita perlu berdoa bagi bangsa. Ada 3 kebenaran. Saudara siap untuk diberkati? Coba yang siap diberkati lambaikan tangan saudara. Kita kasih dulu tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Ngomong-ngomong ini panas sekali saudara. Mari kita lihat Yesaya 29 ayatnya yang ke-7. Kita baca sama-sama. Yesaya 29 ayatnya yang ke-7. 3, 2, ya usahakanlah. Dan berdoalah untuk kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah. Sama-sama bilang sama saya berdoalah. Sama-sama bilang sama saya usahakanlah. Sama-sama bilang sama saya, kesejahteraan saya ada di kota saya. Alkitab bilang mengapa kita perlu berdoa bagi bangsa kita. Mengapa kita perlu berdoa bagi tempat kita tinggal. Mengapa kita perlu berdoa bagi komunitas kita. Karena Alkitab saya bilang ayat yang baru kita baca. Latar belakang dari bangsa Israel dalam buangan. Mereka dalam pembuangan, mereka berada puluhan tahun di kota pembuangan, di bangsa pembuangan. Mereka bersiap untuk pulang ke kampung halaman mereka. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Alia. Tapi ketika mereka mau pulang muncul surat Nabi Yeremia. Kalau saudara baca ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Dibuka dengan kalimat demikian. Bangunlah rumah. Bangunlah tanaman, pertanian, makanlah dari hasil buah tanganmu. Menikahlah kamu, beranak cuculah, besarkanlah. Dan terakhir, usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena sebab, kata Alkitab, kesejahteraannya adalah kesejahteraannya. Nggak ada yang paling menyebalkan. Makan di sini, cari duit di sini. Tapi nggak peduli sama kota ini. Nggak ada yang paling menyebalkan. Kamu boleh orang Batak. Jangan hanya berdoa bagi sukumu. Doakan kota tempat kau tinggal. Amin. Kamu boleh orang Ambon. Jangan hanya berdoa untuk sukumu. Doakan tempat kau tinggal.
Karena saya percaya, walaupun bangsa Israel itu bukan bangsanya, walaupun mereka budak, mereka pengungsi, walaupun itu bukan tanah airnya, tapi Tuhan bilang sama mereka, berdoalah bagi tempat di mana aku lemparkan kamu. Amin. Doakan Bapak Pramono Anung, gubernur saudara. Doakan Sidul anak sekolahan. Ya, wakil gubernur. Doakan Bapak pimpinan Polri. Doakan pimpinan TNI. Doakan anggota DPR. Walaupun saya tahu, saudara mungkin doanya gak rela. Itu ketawa gede sekali, siapa itu? Saya kata mungkin saudara, Bapak Pendeta doakan biar cepat-cepat dipanggil Tuhan Bapak Pendeta. Aduh Bapak Pendeta mau lagi itu gak usah didoakan Bapak Pendeta. Kalau bisa kumpul aja lah biar mereka semua langsung saja dan sebagainya. Saya orangnya usil, tapi karena live streaming jadi saya tahan di tadi ini. Tapi maksud saya. Ketika orang benar berdoa, Tuhan memerintahkan berkat atas kota itu. Saudara percaya nggak? Kalau sesungguhnya mungkin ada banyak bencana yang harusnya terjadi sama bangsa ini. Tapi karena Tuhan lihat saudara, Dia tunda bencana itu. Betul tidak? Saudara percaya nggak? Sebenarnya ada banyak kehancuran yang harusnya terjadi sama bangsa ini. Tapi karena ada orang benar berdoa, Dia gagalkan, Dia batalkan bencana itu. Betul tidak? Karena siapa? Mari kita lihat ayatnya, biar saudara bisa lebih mengerti. Kejadian 18, 25, 26, 32. Kita baca, ini kisah ketika Abraham bernegosiasi sama Allah tentang penghancuran kota Sodom dan Gomora. Untuk pertama kalinya dalam Alkitab Allah negosiasi. Kalau istilah zaman sekarang nego alot. Negonya alot sampai Allah bilang sama Abraham, you boleh cek toko sebelah. Kalau ada lebih murah dari I ambil kata Allah. Long story short, Allah hendak menghancurkan Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena kejahatan dari Sodom dan Gomora begitu tinggi. Sudah sampai homoseksual di sana, lesbian di sana, pembunuhan, perampokan. Pokoknya all the evil things ada di Sodom dan Gomora. Dari kata Sodom lah muncul kata sodomi. Dari kata itulah diambil dari kata itu. Sodom dan Gomora. Kota itu saking hancurnya muncullah kata Sodom yang kita suka dengar dalam istilah-istilah kriminal di koran pos kota, lampu merah dan teman-temannya. Tolong di komen dong, senyum kayak ketawa kayak apa. Kita bilang Allah hendak menghancurkan karena Allah menganggap Abraham adalah sahabatnya. Allah bilang rasanya gak enak nih kalau aku ngomong sama Abraham. Dan Abraham muncul jadi juru syafaat. Abraham di tengah-tengah dan Abraham mulai nego sama Allah. Abraham bilang gini, gimana kalau ada 50 orang? Allah bilang apa sama Abraham? Kalau ada 50 orang I will not do that. Saya gak akan hukum dalam Gomora. Dan mulai dihitung. Gak nyampe 50. Adam turun lagi. Gimana kalau 40? Allah mulai hitung. Kalau ada 40 aku gak hukum. Gak ada 40 sampai di angka. Memang gak baca lu pada memang. Sampai di angka 10. 10 sih. 10. Dan di angka 10 ayatnya yang ke-32 dikatakan. Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Dari angka 10 ini orang Yahudi sampai sekarang menganggapnya minyan. Apa itu minyan? Angka korum. Ibadah di sinagoga Bapak Ibu dianggap menjadi ibadah yang sah ketika ada 10 orang kumpul. Tapi Yesus membahas lebih dalam lagi. Pak Bu, hanya 10 orang dari ratusan ribu di kota Sodom dan Gomora, amarah Allah surut. Kenapa? Kalau ada 10 orang. Di perjanjian baru, Yesus memberikan standar yang lebih gampang lagi. Mari kita lihat Bapak Ibu firman Allah. Matius 18 ayat 19. Kita baca yuk sama-sama ayat ini. 3, 2, ya. Dan jika sepakat meminta, permintaan mereka itu akan dari 10, Yesus Bapak Ibu bikin jadi 2. Beberapa terjemahan bilang 2-3 orang. Ini gambar apa Bapak Ibu 2-3 orang? Picture of family. Bapak, Ibu, anak. Alkitab mau bilang begini. Kalau bapak sama ibu sama anak kompak, sepakat,
seia, sekata, mintanya sama-sama sama Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi keluarga itu. Amin. Kalau mau tepuk tangan lebih kompak lagi. Tetapi masalahnya bapaknya minta PS5, ibunya minta Korea, anaknya minta Roblox. Jadinya apa? Ya hancur lah. Maksud saya, kalau ada orang benar di bangsa ini berdoa bagi Indonesia. Saya tahu, saya juga kadang-kadang suka ketawa kok. Dengar yang namanya peraturan-peraturan terbaru, radanya geli gitu. Saya dengar katanya sekarang hotel-hotel udah pasang suara burung, suara jangkrik. Itu pun masih mau bilang harus bayar. Saya dengar lagi isunya katanya Lagu Indonesia Raya mau ditarik royaltinya. Nanti Bapak Ibu nih kalau dibiarin, nanti lama-lama gereja pun nyanyi ada royalti. Bisa loh, bisa. Nanti pendeta nggak mau kalah, khotbah juga royalti. Saking emosi. Nanti khotbah ada royalti. Habis sudah khotbah ada royalti. Nanti juga nyambut jemaat ada royal jelly. Ujung-ujungnya apa? Gila. Ujung-ujungnya gila. Sekarang mall kan sepi gak ada suara. Pesan saya udahlah khotbah aja lah. Kalau bisa khotbah saya. Paling gue stres. Enggak, betul gak? Memang mari kita jujur. Saya tuh suka banget baca Twitter. Itu Rosa, rombongan sakit hati. Kalau nggak dibahas soal, lagi-lagi saya bukan agen pemerintah. Tapi gini, terlalu banyak yang nyinyir, sedikit yang berdoa. Kamu kapan doain perusahaan kamu kerja? Jangan cuman akhir bulan, bos mana bos? Bos, naik gaji bos. Siapa itu? Itu ketawamu mirip tikus kejepit pintu itu. Iya. Kamu bu, pak, anak-anak muda, kapan terakhir kamu doain papa mamamu? Jangan cuma mawang jajan. Gini loh, ketika kamu berdoa, kamu anak Tuhan, kamu orang benar. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar. Kuasa ketika kamu berdoa, berkati Jakarta, berkati presiden kami, berkati perusahaan kami, berkati usaha kami. Tuhan tadinya mau bikin bangkrut. Tuhan lihat saudara, makin sebel dia. Enggak. Tuhan lihat saudara, karena saudara berdoa. Tuhan bilang, jangan bikin bangkrut. Saya suka bilang sama pengusaha-pengusaha Kristen. Saya suka bilang begini, bangun mesbah doa di perusahaan. Pakai ruangan apa Pak? Ya lo carilah, lo bosnya. Dia bikin mesbah di perusahaannya, di kantornya. Dia sediakan ruangan khusus. Dia panggil pendoa syafaat. Tiap hari doa di situ. Makan, minum, dia atur. Dia bikin yang namanya mesbah perusahaan. Kalau kamu punya usaha, bikin mesbah di usahamu. Karena di mana ada mesbah, di situ ada perkenanan Tuhan. Di mana ada Tuhan, di situ ada berkat Tuhan. Amin. Di rumahmu harus ada mesbah. Di kantormu bangun mesbah. Kalau kamu Pak Pendeta saya cuma di warung, kau jadi mesbah. Bikin sendiri. Oskar Schindler, saudara bisa Google it. Seorang pengusaha Jerman. Siapa bilang satu orang gak bisa bikin impact? Dia pengusaha Jerman, Bapak Ibu kalau sudah pernah nonton di Netflix namanya Schindler List, Bapak Ibu. Ada seorang pengusaha Jerman yang tidak suka melihat yang namanya kelaliman bangsa Nazi. Dia melihat ada orang-orang Yahudi yang ditangkap dan hendak dibunuh. Dia mengambil mereka secara sembunyi-sembunyi. Slow but sure sejarah mencatat 1.200 orang Yahudi diselamatkan oleh dia. Bapak Ibu, 1.200 orang Yahudi. Dan kisah ini Bapak Ibu memancing orang yang lain. Di negara Inggris ada namanya Nicholas Winton. Google it, siapa dia? Nicholas Winton orang kaya dari Inggris. Dia ingin ski di Czechoslovakia. Bapak Ibu, samping yang namanya Pelumpang. Dia pengen ski di Czechoslovakia. Dia lihat Czechoslovakia jatuh ke tangan Nazi. Dia pergi ke Praha. Praha itu Pelumpang, Tambun sampingnya.
Di Praha ketika dia mau ski, dia lihat ada anak-anak Yahudi yang hendak ditangkap. Dan kita tahu kan Holocaust, Bapak Ibu, kulitnya dijadiin kursi, dibunuh dan sebagainya. Dia pelan-pelan, dia nggak jadi ski, Bapak Ibu. Dia ngapain? Dia ambil anak itu, dia bikin surat anak angkat, dia kirim anak itu dengan kereta ke Inggris. Dia nggak ngomong sama siapapun, istrinya bahkan nggak tahu. 50 tahun kemudian, this is true story. Saya nggak ngada-ngada, Google it. 50 tahun kemudian Bapak Ibu dikatakan Nicholas Winton istrinya lagi buka lemarinya dan menemukan dia punya data anak-anak angkatnya. Karena dia penasaran, namanya ibu-ibu. Datanya ada 600 sekian, dia kirim ke wartawan. Wartawan ini peneliti Holocaust. Dipanggillah 600 orang itu, Bapak Ibu. Dipanggil, dikumpulin, ternyata 600 orang itu sudah punya anak, punya istri, punya cucu. Jadi ribuan. Karena mereka semua ini diselamatkan sama Nicholas itu, bikinlah sebuah acara. Nicholas saya nggak tahu. Jangan bilang-bilang. Bikin sebuah acara dan wartawannya bilang, Bapak Ibu di Google nama temanya ini the most emotional moment. Saya bisa cari. Dia udah tua duduk, wartawan bilang ini, siapa yang hidupnya diselamatkan sama Nicholas? Satu stadion, satu studio berdiri semua. Ribuan orang. Siapa yang bilang satu orang gak bisa berdampak? Siapa yang bilang satu orang keberanian, satu orang taat sama Tuhan tidak bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa? Di saat orang lain bersembunyi takut, justru kamu anak Tuhan bangkit berdiri. Karena Tuhan cari mereka yang mau taat berdiri buat Tuhan. Amin. Tepuk tangannya bisa lebih dahsyat dari ini. John Knox, kembali ke John Knox, reformator Skotlandia. Dia menjadi cikal bakal dari tokoh kegerakan Skotlandia. Sebuah kutipan yang paling terkenal dari John Knox mengatakan demikian. Give me, Lord, give me Scotland or I die. Berikan kepada saya Skotlandia atau aku mati. Tiap hari dia berdoa ada revival di Skotlandia. Bahkan dia bilang lebih baik saya mati daripada bangsa ini lepas dari tangan Tuhan. Bapak Ibu, Indonesia kuasa kegelapannya kuat. Bapak Ibu, roh-roh nenek moyang di Indonesia terlalu hebat. Bapak Ibu, ada banyak pemimpin yang memimpin dengan pakai opo-opo, santet-santet, guna-guna, pelet-pelet. Ada berapa banyak pemimpin di bangsa kita yang kalau memimpin pakai dukun-dukun. Tanya hari baik, ambil keputusan. Banyak pemimpin di bangsa kita yang tunduk kepada roh-roh gelap. Kalau kamu anak Tuhan, kalau gereja tidak berdoa, mari kita jujur. Seburuk-buruknya Indonesia, setidak-tidaknya di kota Jakarta ini, kita hari Minggu ke gereja masih boleh. Betul tidak? Betul tidak? Memang kita gak usah tutup mata. Ada banyak di daerah-daerah yang intoleran masih tinggi. Tapi mari, jangan sampai ada pemimpin-pemimpin yang dipakai iblis, yang membuat saudara dan saya tidak bisa beribadah ke gereja. Amin. Sebagai anak Tuhan, tugas tanggung jawab kita berdiri. Agar bukan saja kita bisa ke gereja hari ini, anak kita bisa ke gereja dengan nyaman. Cucu kita bisa ke gereja dengan nyaman. Sampai keturunan kita yang paling bawah, pemberitaan Yesus, pemberitaan Injil tidak terganggu sama sekali. Tepuk tanganmu bisa lebih semangat dari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita perlu berdoa bagi bangsa kita? Mengapa kita perlu berdoa? Yang pertama, Alkitab bilang dengan tegas, Bapak Ibu. Karena kesejahteraan kota kita terletak dalam doa orang percaya. Yang kedua, sambil saya undang pemain opo-opo, tolak dalam nama Yesus. Pemain keyboard. Mengapa kita perlu berdoa bagi bangsa kita? Karena Alkitab bilang, katakan bahwa prayer for the nation is not option. Prayer for the nation is a command. Doa bagi bangsa bukan pilihan. Doa bagi bangsa adalah sebuah perintah. Sama-sama bilang sama saya, perintah. Kalau perintah berarti tidak ada ruang untuk negosiasi. Saya mau tanya sama saudara, tadi saya di belakang ngobrol sama penatua yang pagi. Bapak Natua, Bapak Reki. Dia bilang gini, Pak,
Kalau Kapolri saja yang kasih perintah, cepat orang kasih jalan. Apalagi kalau Tuhan yang kasih perintah. Kalau bosmu yang kasih perintah, cepat kau jalan. Tapi kalau Tuhan yang kasih perintah, lamanya minta ampun. Pak, Bu, kalau kamu berdoa bagi bangsa ini, siapa yang untung? Kita. Kalau bangsa ini dilawat oleh Tuhan, siapa yang untung? Kalau presiden kita takut akan Tuhan, siapa yang untung? Kalau menteri-menteri kita diurapi penuh Roh Kudus, siapa yang untung? Kalau gerejamu bangkit penuh dengan urapan Allah, siapa yang untung? Kalau perkenanan Tuhan ada atas bangsa ini, siapa yang untung? Dan untuk Tuhan hadir di bangsa ini, umat Tuhan harus merendahkan dirinya, berlutut satu hati, dan meminta perkenanan Tuhan atas bangsa ini. Kita harus berlutut sama Tuhan, meminta ada api Tuhan di bangsa ini. Saya banyak mendengar para teolog, saya banyak mendengar para misionaris yang bilang api Tuhan bukan lagi di Eropa. Api Tuhan bukan lagi di Amerika. Api Tuhan bukan lagi ada di dunia barat. Tetapi api kaki diam Tuhan sedang mengarah di Asia. Dan doa saya dengan segenap hati saya, biar hati Tuhan kaki diam ada di Indonesia. Doa saya, Injil bertumbuh di Indonesia. Gereja subur di Indonesia. Bilangan orang benar di Indonesia makin bertambah dalam nama Yesus. Bukan tidak mungkin suatu hari kelak pemimpin kita anak Tuhan. Bukan tidak mungkin suatu hari kelak dari tempat ini ada politician yang dibangkitkan Tuhan. Saya doa kalau kamu jadi politikus, tolong jangan jadi tikus. Saya tolong. Hatimu harus ada untuk Tuhan. Kalau kamu orang kaya, saya bilang sama saudara, please lah. Please, I begging you for the love of God. Kalau kamu pengusaha orang kaya, setidak-tidaknya punya hati untuk pemberitaan Injil. Kalau kamu gak berani ngomong setidak-tidaknya dengan apa yang diberikan. Bukankah Tuhan terlalu baik sama kamu? Talenta, kemampuan, harta, koneksi dia berikan kepada kamu. Setidak-tidaknya izinkan orang lain bisa dengan mudah dengan fasilitas yang Tuhan kasih sama kamu untuk memberitakan Injil. Jangan deaf tone, jangan belaga, mohon maaf, jangan belaga bodoh, jangan belaga nggak tahu, jangan antipati, jangan bilang oh bukan urusan saya. Orang yang model begitu, lihat masa suka datang dalam hidupnya, Tuhan gak akan campur tangan sama orang kayak begitu. Orang yang sibuk sama kekayaannya, kerajaannya, tidak memikirkan kelangsungan nama Tuhan dari mimbar yang kudus. Dengar baik. As your senior pastor, I speak to your spirit. Kalau kamu tidak punya hati untuk nama Tuhan, masa sukar datang Tuhan gak campur tangan sama kamu. Tapi kalau kamu punya hati untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan gak cari orang sempurna. Tuhan cari orang yang bilang begini, this is my life. Kalau ada hal yang baik dalam hidup saya yang Tuhan bisa pakai, pakai saya. Saya mau bilang sama saudara, jangan sampai 10 tahun ke depan bangsa ini berubah menjadi Suriah. Halo? Beberapa orang bergerak dengan begitu mengerikan. Tapi kita orang Kristen, orang kaki sibuk dengan denominasi. Sibuk baptisan selam, baptisan percik. Sibuk bahasa roh atau bukan bahasa roh. Kita sibuk mana gereja yang paling hebat. Tapi kita tidak memfokuskan hati kita kepada pemberitaan Injil. Kita sibuk siapa jemaat paling banyak, gereja paling mewah, pendeta paling terkenal, siapa follower. Kita sibuk sama hal-hal gimmick-gimmick yang gak penting. Tapi kalau ada anak Tuhan yang meninggalkan Kristus, kita cuma bisa menghakimi tanpa kita berpikir itu tanggung jawab kita bersama. Sama-sama bilang sama saya, tanggung jawab kita bersama. Para bapak-bapak yang sudah usia lanjut, kamu beruntung. Karena kamu telah melewati masa keemasan. Orang-orang di bawah saya, tugas kamu gak mudah. Banyak para misionaris bilang, kaki dian Tuhan lagi ada di Indonesia. Dulu Eropa kirim misionaris ke Indonesia. Sekarang kebalik. Indonesia kirim misionaris ke Eropa. Dulu gereja di Eropa penuh. Sekarang gereja di Eropa kosong. Saudara cek di Indonesia.
Nggak usah jauh-jauh. Di sini, ke Moi, ke Gading Nias tempat saya dulu Tiberias. Saudara akan ketemu orang haus cari Tuhan. Betul tidak? Saudara lihat apa acara worship night. Orang haus cari Tuhan. Worship night sekarang gak lagi di gereja tapi di kafe-kafe, di klub-klub. Saudara belum pernah masa sekarang anak muda cari Tuhan. Yang pelayanan semua ini semua saudara anak muda. Mereka membara buat Tuhan. Saudara tadi lihat mereka yang nyanyi. Walaupun tadi pemimpin pujian. Bapak Ibu Derin orang Ambon, orang Manado. Tapi dia seperti Ito. Nanti kita kasih marga dia. Belum pernah. Indonesia the biggest titik-titik in the world. Jadi kalau mau bicara mengenai penuaian, gak usah jauh-jauh ke Amerika. Gak usah jauh-jauh ke Afrika. Ladang telah menguning. Siap untuk dituai. Ayo. Saya ngomong dari mimbar yang kudus ini. Tuhan saksi perkataan saya. Saya masih berdoa bagi beberapa pendeta. Hamba Tuhan. Tidak ada masalah bagi hati saya. Berdoa bagi mereka. Mungkin orang di luar sana bilang, wah musuhan. No. Setidaknya dari hati saya paling dalam. Dari mimbar yang kudus ini. Sampai detik ini. Saya masih berdoa bagi seseorang yang penting dalam hidup saya. Saya masih doakan terus. Saya berdoa beliau panjang umur. Saya berdoa beliau sehat. Saya berdoa gerejanya terus maju dipakai Tuhan. Karena tidak ada kebahagiaan di hati saya melihat mereka sepi dan saya rame. Itu bukan iman. Tidak ada di hati saya sebagai gembala ingin berkompetisi. Itu saya berasal dari sana. Selama-lamanya saya akan bersyukur pernah ada di sana. Tidak akan pernah tidak. Jadi kalau ada orang yang pengen membentur-benturkan dan bilang begini-begini, ini bukan pembelaan. Biar jemaat kerinduanku please. Kalau kamu berjemaat di gereja ini, saya larang saudara untuk membanding-bandingkan. Ojo dibanding-bandingkan. Bahkan kalau saudara pengen beribadah ke gereja manapun deh. Selama kamu ke gereja, go ahead. Go ahead. Hati saya dalam anugerah Allah luas. Asal kamu mau ke gereja, asal gereja. Jangan. Tapi kalau bisa berjemaatlah di tempat yang Tuhan taruh. Amin. Kalau memang kamu diberkati Tuhan di tempat ini, puji Tuhan. Kalau di sini ada bukan jemaat kerinduanku, kamu hanya pengunjung. Saya dorong saudara untuk tidak kasih perpuluhan di tempat ini. Kasih perpuluhan ke tempat gereja asalmu. Jangan kasih perpuluhan di tempat sini. Tapi kalau kamu nyebut dirimu sebagai jemaat kerinduanku church, ya tolong dibantulah. Tapi kalau kamu bukan jemaat kerinduanku church, jangan kasih perpuluhan di sini. Kasih kepada gembalamu. Itu bukan hak kami. Itu hak gembalamu yang melayani kau puluhan tahun. Kalau gembalamu setia, gembalamu baik, puluhan tahun gembalamu lurus ikut Tuhan. Walaupun mungkin mohon maaf karunia berkhotbahnya tidak seperti saya mungkin. Tapi kalau dia baik dan dia memberkati pernikahanmu, pesan saya kembali ke gerejamu. Kembali ke gerejamu, beribadahlah di sana. Kalau mau makan di sini silakan. Kami terima engkau. Udah bukan zamannya gereja sibuk banyakin jiwa. Untuk gerejanya sendiri. Zamannya kita. Bapak Ibu, competition is a weakness. Collaboration is a strength. Dan Bapak Gading gak ngerti Inggris bagaimana saudara? Berkompetisi tidak ada dalam Injil Kerajaan Surga. Berkolaborasi ada dalam Injil Kerajaan Surga. Makanya mimbar ini gak anti. Kalau ada seorang hamba Tuhan yang saya lihat diurapi Tuhan, hidup dalam pertobatan, saya akan minta jadwalnya. Khotbah di sini dong.
Bukan namanya terkenal. Tapi kalau saya lihat, gila ini orang. Kalau saya lihat ada Tuhan dalam dirinya. Kalau saya lihat, makanya saya pilih dengan baik. Bapak Ibu izinkan saya ngomongin sebagai ilustrasi. Sebagai orang tua, sebagai gembala di gereja ini, saudara, anak-anak saya pilih baik-baik siapa yang kasih makan anak-anak saya. Saya ulang sekali lagi ya. Sebagai gembala di gereja ini dalam metafora, ilustrasi sebagai orang tua, saya pilih baik-baik siapa yang boleh kasih makan anak-anak saya di sini. Bukan nama terkenal yang saya lihat. Bukan follower yang banyak saya lihat. Yang saya lihat keluarganya gimana. Sama istrinya gimana. Track recordnya gimana. Kalau orang itu saya lihat tahu benar. Saya kasih mimbarin. Jadi saudara siap-siap. Kalau nanti berapa tahun kemudian saya lihat ada seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Dan Roh Kudus dalam diri saya bilang ini orang. Dan saya lihat memang anak-anak saya di gereja ini butuh makanan itu. Saya akan ketemu pendeta dan bilang gini, Pak Pendeta, boleh nggak berkati gereja saya? Pesan yang Tuhan taruh di Pak Pendeta, gereja saya butuh. Halo? Saya akan duduk di bangku jemaat. Sambil bilang, enak istirahat. Dan kalau dia khotbah kesulitan karena kau diemin, saya akan bilang, rasakan loh. Tiap minggu gue alamin itu. Ya, Pak Bu, doakan agar para pendeta gak saling intip. Halo? Gak saling apa? Intip. Oh dia bikin ini, kita juga bikin. Bener, jadinya kayak lomba balap. Kalau udah lomba balap, ujungnya nanti kecelakaan. Kalau kecelakaan siapa yang untung? Dan gak ada yang jawab lah. Iblis. Berdoa bagi bangsamu. Siapa yang diberkati oleh gereja Kerinduanku Church? Berdoa bagi gerejamu. Berdoa bagi gereja ini. Saya cuma titip satu. Minta sama Tuhan. Agar gembala gereja ini bukan gembala upahan. Minta sama Tuhan agar gembala gereja ini gembala yang tegak lurus sama Tuhan. Minta sama Tuhan agar gereja ini tetap berkenan di hadapan Tuhan. Lurus sama Tuhan. Amin. Ini bukan pencitraan. Ngeri banget kalau saya bohong-bohong di mimbar. Tapi saya pengen saudara tahu hati saya. Ini hati gereja saya. Ini hati gereja Kerinduanku Church. Kita ada untuk jadi mitra untuk gereja yang lain. Ada gereja yang karunianya pengajaran. Ada gereja yang karunianya penyembahan, betul? Ada gereja yang karunianya kesembuhan, betul? Bisa kebayang gak kalau mereka saling bergandengan tangan? Yang lebih di kesembuhan, ngajar soal kesembuhan. Yang lebih di pujian penyembahan, ngajar pujian penyembahan. Yang kuat di pengajaran, ngajar di pengajaran. Gereja akan dahsyat. Betul tidak? Gereja akan apa? Tapi yang terjadi apa? Alah. Bahkan buka gereja di samping aja. Pendeta langsung. Kadang-kadang encim-encim yang punya toko di Glodok lebih punya iman daripada pendeta. Orang di Glodok sampingnya buka toko. Dia punya iman. Woi buka toko. Ya woi berkati ya. Tapi pendeta sampingnya buka. Udah buka nih. Waduh mana nih. Langsung ke stroke. Kita masih 1,5 tahun. It's a long journey. Tapi dengan bantuan saudara. Tadi saya ngomong di belakang sama beberapa penatua. Saya bilang, ingetin kami. Ingetin kami. Kasih tahu kalau ada yang kurang. Begitu juga dengan saudara. Prayer for the nation is not option. It is command. Some people pray only when they are in crisis. That is the reason why they are in crisis. Beberapa orang berdoa saat mereka berada dalam krisis. Itulah sebabnya mereka terus berada dalam krisis. Maksudnya begini.
Ketika kita berdoa, ketika bangsa kita lagi krisis, itulah sebabnya kenapa bangsa kita dalam keadaan jangan hancur dulu Indonesia baru doa. Betul? Jangan target bangsa kita Bapak Presiden 2045 Indonesia emas. Indonesia emas. Saya bukan orangnya Pak Prabowo, bukan orangnya Pak Jokowi, bukan orangnya Pak Soeharto. Saya pendeta, dipanggil Tuhan. Saya orangnya kerajaan surga. Dan saya cuma berdoa. Satu kepentingan saya bagi bangsa ini. Agar bangsa ini disayang Tuhan. Amin. Agar bangsa ini disayang Tuhan. Saya akan berdiri untuk bangsa ini. Seperti Harun berdiri di tengah Tula. Ketika Tula mendatangi suku Israel. Alkitab katakan kematian mulai datang kepada suku Israel. Musa bilang sama Harun berdiri di tengah-tengah mereka. Dan ketika Harun berdiri di tengah-tengah mereka. Alkitab katakan Harun berdiri di tengah-tengah. Di kanan kematian, di kiri kehidupan. Ketika ada Harun, kematian stop. Doa saya seluruh jemaat kerinduanku church. Bapak Ibu jangan mau diadu domba. Salah satu senjata terbesar penjajah dapat menjajah kita ratusan tahun. Nama politiknya politik divide et impera. Politik adu domba. Sharing dulu Bapak Ibu. Sebelum saudara sharing, cek dulu. Ini benar nggak? Kemarin saya punya mbak. Seharian kita ngomongin itu tuh. Ada pelatih orka. Mati. Dimakan sama orkanya. Sebenarnya yang benar mbak? Iya. Karena itu pelatih orkanya lagi datang bulan. Jadi orkanya cium bau darah. Dimakan mati. Seharian kita bahas soal orka itu. Malam-malam mau tidur saya cari beritanya ternyata hoax. So jangan ketawa, kadang-kadang kan kita cuma dua. Kita penikmat hoax atau kita pelaku hoax. Terutama ibu-ibu. Di grup-grupmu itu bahaya. Ada orang bilang gini, Buntot, Krisdayanti meninggal. Udah nangis dia. Pas saya cek ternyata Krisdayanti yang namanya mirip, bukan Krisdayanti penyanyi itu. Maksud saya, jangan mau diadu domba. Bangsa kita besar. Anak Tuhan harus ambil alih. Anak Tuhan harus berdampak. Pak Pendeta saya minoritas. Garam pun minoritas. Baskom, garam cuma berapa sendok. Nggak ada baskom segini, garamnya sebaskom. Gondokan dia. Betul tidak? Anak Tuhan gak perlu banyak. Sedikit tapi berdampak. Amin. Sedikit tapi apa? Pak Bu jangan antipati sama kegiatan RT RW. Saya tahu nyebelin memang. Kalau ada RT RW ya muncullah kamu anak Tuhan. Jangan tiba-tiba tolko kaget depan rumahmu jalan layang. Oh jalan layang. Nah, Bapak gak ngomong apa-apa. Kumpul lah. Kalau ada anak Tuhan muncul, sapaat berdiri. Sesuatu yang hebat pasti terjadi. Amin. Doa saya menyertai saudara. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita tutup Alkitab kita. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan.